Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mah, iki aku di sini arep wawancara gimana pandangan mamah lek misalnya aku lulus kuliah terus aku memutuskan menjadi seorang pengusaha. Ya apa pandangannya mamah? Ya baguslah kalau mau menjadi seorang pengusaha. Paling ora sesuai dengan ilmu yang kamu pilih, kamu terapkan. Dan dengan menjadi pengusaha paling tidak kamu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Ya. Memberi ruang kerja untuk mereka. Terus ya bagaimana pandangan mamah lek resiko menjadi seorang pengusaha itu di awal karir? Apakah justru iku membuat mama itu ragu-ragu apa justru memacu semangat? Apalagi kan mama kan tahu sendiri ya, menjadi seorang pengusaha kan gajinya kan ya nggak stabil. Ya apa kira-kira? Apakah mama itu apa resiko mama itu apa mengenai resiko menjadi seorang pengusaha itu anak mama menjadi seorang pengusaha, mama itu justru bersemangat apa justru ragu-ragu? Ya kalau keinginan menjadi pengusaha, kamu harus benar-benar niat dari awal itu harus ada. Sesuatu kalau ada niat dan tekad itu bisa mempermudah jalan untuk mencapai tujuan. Yang penting niat. Ya. Niat. Ngono menurut mamah ya dan sepengetahuane mamah, apa tantangan terbesar menjadi seorang pengusaha sing mamah tahu ya? Apa tantangan terbesar menjadi seorang pengusaha sing mamah tahu? Apa maneh kan aku iki rencanane ketika lulus kuliah aku berencana menjadi seorang pengusaha. Menjadi pengusaha selain niat dan juga action tentunya butuh modal. Jadi itu salah satu tantangannya untuk mencari modal untuk memulai usaha itu harus dipikirkan dari mana dan usaha apa yang kira-kira mau membutuhkan modal besar apa kecil. Berarti tantangannya menurut mama terbesar itu menjadi orang pengusaha itu modal ya, salah satu nih modal sing mama tahu ya. Jadi untuk selanjutnya, apa ada pengalaman pribadi atau tokoh inspiratif sing mama tahu menjadi motivasi anaknya mama sing ingin menjadi seorang pengusaha? Apa? Ya, sebagai seorang muslim contoh itu sudah ada. Contoh teladannya ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu seorang pedagang yang tangguh, yang bisa dicontoh baik kejujurannya dalam berdagang, dalam hubungan dengan sesama manusia. Dia bisa menjadi contoh. Kamu bisa mencari inspirasi itu dari Nabi. Itu contoh terbaik sebagai seorang pengusaha pedagang yang tidak mengurangi timbangan, juga jujur kalau memang dagangannya tidak baik. Berarti Nabi Muhammad itu menjadi menurut mama menjadi seorang tokoh inspiratif pengusaha sing mama iku memberikan contoh anak-anak ya. Oke, selanjutnya menurut mama, aku ini kan dari jurusan manajemen, prodi manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Menurut mama, apakah pendidikan di bangku kuliah itu dapat membantu mempersiapkan aku menjadi seorang pengusaha? Kira-kira menurutnya mama, pendidikan di bangku kuliahku membantu aku menjadi orang pengusaha apa enggak? Ya sangat membantu dengan kamu memilih jalur pendidikan ekonomi manajemen. Paling enggak kamu
bisa ngerti ilmu Ya, keuangan, keuangan, operasional, pemasaran, pemasaran. dalam memasarkan produk nanti seperti Ya, apa, ya, ya. produk yang bagus itu seperti apa, kamu punya ilmunya. Ya, ya. Walaupun di dunia kerja belum tentu sama dengan dunia perkuliahan, Ya, ya, ya. tapi paling enggak kamu punya dasar-dasarnya, ilmunya itu sudah kamu kuasai. Ya, ya, ya. Menurut mama ya, lek mama melihat aku saat ini, bagaimana mama melihat kesiapan diri aku iki untuk terjun di dunia bisnis? Apakah mama iku melihat aku itu cukup pengetahuan dan pengalaman untuk menjadi seorang pengusaha? Mama iku melihat aku iku ya apa? Apakah pengetahuan dan pengalamanku itu sudah cukup untuk menjadi seorang pengusaha? Ya apa menurut pendapatnya mama? Ya bibit-bibit untuk menjadi pengusaha sudah ada dalam diri kamu, mulai dari jualan online walaupun harus menjualkan produk orang lain tapi paling enggak kamu sudah belajar dari situ Ya, caranya, dan kedepannya mungkin kalau bisa memiliki brand sendiri, Oh, ya. usaha sendiri, dipasarkan sendiri, nanti akan lebih besar. Ya, ya. Aku ini kan apa ya? Ketika lulus kuliah pengen menjadi seorang pengusaha ya. Menurut mama, lek misalnya aku lulus ketika aku lulus kuliah ingin menjadi seorang pengusaha, menurut mama aku ini cocoknya itu memulai bisnis apa, misalnya bisnis di bidang apa. Lek mama melihat aku saat ini mama itu melihat aku ku cocoknya membangun bisnis apa, lek dari sudut pandang kacamatane mama dalam melihat aku saat ini. Ya kalau untuk saat ini kan semua itu sekarang yang lagi tren itu kan online, bisnis online. Setiap orang itu punya HP, punya gadget yang bisa mengakses, melihat, dan bisnis online adalah satu-satunya bisnis yang sepertinya untuk belakangan ini lagi booming. Jadi kalau bisa kamu mending menguasai bisnis di bidang online, apalagi kamu sudah punya dasar-dasarnya, punya pengalaman. Nah, maksudnya apa ya? Maksudnya bisnis itu di bidang apa? Misalnya jualan apa jasa atau apa? Mama itu melihatnya aku saat ini. Jualan apa kira-kira atau jasa apa? Nek mama melihat aku saat ini, apa mama masih belum ada pandangan? Ya kalau menurutku ya jualan di online itu bisa baju, mungkin bisa dikembangkan dengan karena kebanyakan pembeli itu adalah wanita. Jadi kalau bisa lebih ke sesuatu yang dipakai oleh wanita. Kebanyakan orang yang senang belanja itu adalah ibu-ibu perempuan. Jadi kalau bisa produknya itu lebih mengarah untuk keperluan perempuan, misalnya kayak baju atau apa gitu yang aksesoris untuk perempuan itu banyak lebih menggoda dibanding kebutuhan laki-laki. Oke ya. Menurut mama ya, ketika aku lulus kuliah ini kan pengen menjadi seorang pengusaha. Pengen menjadi seorang pengusaha ya. Menjadi seorang pengusaha itu kan butuh merintis bisnis ya, butuh waktu. Ketika aku tuh merintis bisnis, membangun sebuah usaha, kira-kira mama itu berkenan untuk membantu apa enggak? Memane kan mama itu umurnya sudah mulai menua ya, dan otomatis tenaganya itu ya sudah mulai melemah. Kira-kira ketika aku lulus kuliah
berencana merintis bisnis, membangun sebuah bisnis, membangun sebuah usaha, kira-kira mama berkenan membantu aku dalam merintis usaha enggak, apa malah justru keberatan atau gimana wis menurut mama? Selama bisnismu itu baik, orang tua itu pasti akan support, membantu. Ya. Baik kalau ada ibaratnya ada modal ya kita bantu modal, kalau nggak ada modal ya kita bantu dengan pikiran, pandangan, dan juga doa tentunya. Ya. Jadi mama itu hanya mungkin pasti ini mungkin bisa membantu dengan masukan dan doa lah ya, sing sudah pasti orang tua bisa membantu. Nah, iki lanjutnya, opo ekspektasi mama terhadap perkembangan bisnisku terhadap beberapa tahun ke depan? Apakah mama itu memiliki harapan tertentu sing ingin dicapai di dalam bisnisku, misalnya nambah cabang, misalnya omsetnya kudu sekian, atau sing lain-lain. Kira-kira harapan mama nak bisnisku itu harapan mama ngono? Apa sing lain ngono? Ya harapannya kalau selama ini kan kamu menjalankan bisnis online itu hanya menjual baju orang. Ibaratnya kamu cuma dapat nggak banyak dari penjualan itu. Ya harapanku kamu kelak bisa menjalankan bisnis, mempunyai produk sendiri, mempunyai pabrik sendiri, akhirnya punya brand sendiri yang disukai akhirnya banyak orang, dilihat banyak orang. Yaitu harapan orang tua. Berarti harapan orang tuaku ini pengen punya brand sendiri lah ya, enggak pengen terus-terusan menjadi seorang dropshipper gitu. Misalnya aku itu lulus kuliah dan menjadi seorang pengusaha, apa mama iku wis iso membayangkan kehidupan sehari-hariku menjadi seorang pengusaha dibandingno menjadi seorang karyawan. Nah, ya Allah. Jadi apakah mama iku iso membayangkan kegiatan sehari-hari aku menjadi seorang pengusaha? Apakah mama wis ono gambaran apa enggak misalnya kegiatanku sehari-hari, misal aku jadi seorang pengusaha? Ya sebagai pengusaha, apalagi mengawali menjadi seorang pengusaha itu memang nggak gampang. Harus ulet, harus tekun, harus ibaratnya semangat. Jadi ya kalau untuk mengawali, ibaratnya kamu harus menjalankan dulu sendiri. Baru nanti kalau sudah besar, tambah besar, kamu kewalahan, kamu memakai karyawan untuk membantumu dalam mengoperasikan misalnya jualanmu itu, produkmu. Oke. Nah, ini pertanyaan sing terakhir ya, pertanyaan sing penting dan terakhir. Ya apa pandangan mama terhadap misalnya kegagalanku gagal dalam merintis sebuah bisnis? Apakah menurut mama itu sesuatu hal yang menakutkan, atau mama itu malah justru melihat kegagalan dalam membangun sebuah bisnis itu adalah bagian dari proses pembelajaran? Ya apa menurut mama? Ketika aku misalnya gagal dalam membangun bisnis, apakah mama itu melihat itu sebagai sesuatu hal yang menakutkan, hal yang apes lah, atau mama itu justru melihat itu adalah bagian proses dari pembelajaran? Ya apa? Ya gagal dalam proses berbisnis itu hal yang sudah biasa terjadi. Ibaratnya harus bangkrut, 3 kali bangkrut itu biasa untuk seorang pengusaha. Bahkan pengusaha yang sukses pun nggak mungkin pengalamannya sekali langsung sukses. Mesti ada pembangkrutan di awal-awalnya, atau mungkin banting setir ke lainnya. Jadi itu memang
hal yang biasa, apalagi keluarga mama juga orang-orang yang wira swasta semua, Ya, yang menjalankan bisnis. ya, ya. Itu ada yang gagal, ada yang berhasil. Jadi itu hal biasa, proses dari sebuah Pembelajaran pembelajaran. kehidupan. Ya, ya. Oke. Oke, wawancaranya untuk sampai sini saja ya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.